Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah dengan judul Baitul Mal wa Tamwil. Dalam presentasi kali ini terbagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama pembacaan materi, sesi yang kedua diskusi atau tanya jawab, dan sesi yang ketiga penutup. Baiklah, langsung saja masuk ke sesi yang pertama, yakni pembacaan materi. Langsung ke pengertian Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berdasarkan bait al-mal wa tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, bawah dan kecil, dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal wa Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Baitul Mal memiliki fungsi sosial, yaitu kegiatan pada sektor ini mengelola zakat, infak, dan sedekah, baik berasal dari dompet duafa maupun yang berhasil dihimpun oleh BMT. Sektor ini merupakan salah satu kekuatan BMT karena juga berperan dalam perencanaan agama baik bagi para nasabah sektor jasa keuangan BMT. Karena demikian, pembiayaan yang dilakukan BMT tidak terbatas pada sisi ekonomi, tapi juga dalam hal agama. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Sofia. Kepadanya saya persilakan. Sebelum masuk ke dalam pendidik BMT, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai lokasi atau tempat usaha BMT. Sebaiknya untuk lokasi tempat kegiatan ekonomi para anggotanya berlangsung, baik anggota menyimpan dana maupun mengembangkan usaha atau pengguna dana. Untuk mendirikan BMT terdapat beberapa tahapan yang mendahului, yaitu yang pertama perlu ada pernakasa, yang kedua di antara pernakasa menuju panitia penyiapan pendirian BMT atau PJB di lokasi jamaah masjid, pesantren, desa miskin, perumahan kecamatan atau yang lainnya. Yang ketiga memasuki PJB mencari modal awal atau modal perangsang sebesar 10 juta sampai dengan 30 juta ke BMT. Semua operasi dengan syarat-syarat itu. Yang keempat, PJB bisa juga mencari modal sendiri atau sumbangan kooperatif atau SPK semacam saham dan sekitar 20 dan 40 orang di kawasan tersebut untuk mendapatkan dana urusan. Yang kelima, jika dalam modal sendiri belum ada, maka itu harus nyarapin atau pengeluaran maksimal orang yang akan melakukan sendiri dalam melakukan kebijakan BMT. Yang keenam, kegiatan tersebut juga telah ada mencari cara memilih calon pengelola BMT. Yang ketujuh, mempersiapkan legalitas hukum untuk usaha sebagai KSM atau LKM dalam memiliki surat ke-PBB. Yang ke-8, melatih calon pengelola supaya juga diikuti oleh satu orang pengurus dalam menghubungi tanggal politik terdekat. Yang ke-9, melaksanakan persiapan sarana kantor dan berkas administrasi yang diperlukan. Dan yang ke-10, melaksanakan bisnis operasi BMT. Kegiatan usaha BMT. BMT menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha baik finansial maupun non finansial. Yang pertama, mengelola sedekah untuk mengelola kepada zakat, infak, dan musafir. Yang kedua, menggalang dana untuk menghimpun dana BMT dan mengembangkannya menjadi berbagai tabungan. Yang ketiga, dana akan disalurkan melalui pembiayaan kegiatan usaha mikro. Yaitu menjadi menghimpun dana, mengembangkan dana zakat, infak, dan sedekah. Ternyata merupakan produk inti dari Baitul Mal, terdiri atas satu produk penghimpunan dana,
pengembangan BMT. Meskipun perkembangan usaha BMT masih sangat rendah dibandingkan lembaga keuangan formal lainnya seperti bank, namun sebagian pihak menilai perannya sebagai alternatif pembiayaan bagi sektor UMKM sangatlah penting. BMT sebenarnya mempunyai kelebihan tersendiri dalam memiliki keistimewaan dan ciri khas sebagai lembaga keuangan syariah pengembang yang menawarkan transaksi komersial dan semuanya dilakukan dengan sistem bagi hasil. Terdapat kebijakan yang dapat diterapkan BMT untuk memperkuat perannya dalam perekonomian dan meningkatkan daya saingnya di sektor jasa keuangan. Ialah satu peningkatan kemampuan SDM atau sumber daya manusia di bidang koperasi dan UMKM dapat dilakukan melalui program diklat, pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan sektor tersebut. 2. Penguatan manajemen usaha koperasi dapat dilakukan dengan menyusun dan mengimplementasikan standar prosedur yang jelas. Hal ini melibatkan membuatnya panduan operasional, pengawasan keuangan yang ketat, serta peningkatan transparansi. Yang ketiga, edukasi kepada masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah seperti LKSS atau lembaga keuangan mikro syariah dan BMT atau KSPPS atau Baitul Ma'al wal Tabdil atau koperasi simpanan fiktif syariah dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan kampanye penyuluhan. Yang keempat, bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan BMT atau KSPPS sebagai sumber pembiayaan yang aman, kreatif, bebas, dan yang kelima, memperkuat permodalan melalui wakaf dan program melalui BMT bisa dilakukan dengan melibatkan pemuka agama dan otoritas lokal. Kolaborasi dapat memberikan dukungan kepada inisiatif tersebut. Melibatkan pemuka agama, pejabat, impor dan dana secara telkom dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BMT sebagai lembaga keuangan yang berkomitmen pada nilai keagamaan. Baiklah, yang saya sampaikan kepada pemuda. Baik, terima kasih teman-teman yang disampaikan. Masuk ke sesi yang kedua, yakni sesi diskusi atau tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau saran, dipersilakan. Oke, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Nah, izin bertanya kepada pembekalan. Ya, silakan. Perkenalkan saya Titin Sriwayuni. Izin bertanya, untuk pertanyaannya, apakah ada syarat-syarat untuk menjadi anggota dari salah satu BMT? Tentu bebas, saya tidak pertanyaan dari ini tadi kan soalnya apakah ada syarat-syarat untuk menjadi anggota BMT. Tentu saja ada beberapa syarat umum yang biasanya ditetapkan oleh Baitul Ma'al wal Tabdil atau BMT untuk menjadi anggotanya. Syarat-syarat itu seperti keislaman, keanggotaan, terus persyaratan administrasi seperti identitas, surat keterangan usaha, agunan, dan yang terakhir itu pengetahuan tentang syariah. Itu syarat-syarat. Berarti yang jadi anggotanya harus Islam. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya moderator. Ya, silakan. Pertanyaan saya Sri Widayanti ingin bertanya, apakah BMT hanya melayani nasabah muslim? Tadi kan dibilang tuh kalau petugasnya harus Islam kan? Nah, pertanyaan saya tuh, apakah dia juga melayani nasabah non muslim? Apakah hanya melayani nasabah muslim saja? Baik, terima kasih pertanyaannya. Izin saya menjawab pertanyaan dari Arti. Tadi pertanyaannya, apakah
BMT hanya melayani nasabah muslim. Jadi BMT itu tidak hanya melayani nasabah muslim saja. Dia juga melayani nasabah non-muslim. Jadi BMT ini, meskipun BMT ini didirikan berdasarkan prinsip syariah Islam, namun BMT ini terbuka untuk melayani siapa saja termasuk non-muslim. Alasan kenapa BMT ini terbuka untuk semua kalangan karena yang pertama karena prinsip keadilan, yang kedua karena pelayanan publik. BMT ini juga memiliki peran sebagai lembaga keuangan yang melayani masyarakat luas. Itu mungkin jawaban dari saya. Bagaimana sahabat Erdi? Ya, paham. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Itulah presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.